billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan ayat-ayat Allah agar kita bisa kembali lagi kepada Al-Quran, yang jauh kembali lagi mendekat dengan Al-Quran, yang jarang kembali lagi dengan Al-Quran. Semoga dengan Al-Quran ini, dengan kembalinya kita kepada Al-Quran, Allah selamatkan kita dunia akhirat. Karena sejatinya Al-Quran adalah penyelamat kita di dunia dan akhirat. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Inilah pertanyaannya, mengapa Allah harus menurunkan Al-Quran ke muka bumi? Apakah Allah menurunkan Al-Quran itu hanya main-main saja? Atau apakah Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memberatkan kita? Atau membebani kita? Atau menyulitkan kita? Tentu tidak. Justru Allah ingin memberikan petunjuk agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Karena di dalam Al-Quran itu Allah beritakan, Allah sampaikan cara-cara agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Tentunya bagaimana kita bisa tahu tentang petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran itu membawa kita selamat dunia akhirat. Tentunya Al-Quran itu harus dibaca dulu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencari tahu janji Allah. Ini dia, janji Allah jika petunjuknya turun ke muka bumi. Quran Surat Toha ayat ke-123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga. Allah menurunkan siapa dari surga itu? Kalau bukan Nabi Adam dan Ummah Hawa dan Siti Hawa. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Sekarang terbukti dari semua makhluk yang namanya manusia, ada nggak yang saling bermusuh-musuhan? Tentunya ada, baik dari keluarga, antar saudara, antar kerabat, tetangga, bahkan antar negara. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, petunjuknya Allah ini ada di mana? Apakah masih ada di Gua Hiro atau masih ada di langit? Nah, petunjuknya dalam bentuk apa? Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sekarang, di zaman sekarang, petunjuknya ini ada di mana? Yang tidak pernah berubah dari ketika diturunkan ayat pertama hingga sampai detik ini, Allah yang menjaga. Petunjuknya ada di mana? Ini dia.
petunjuknya ada di manakah itu? Apakah masih ada di gua Hiro atau masih di langit? Atau sudah ada di depan mata? Yang pastinya baik di HP kita ataupun di rumah kita tentunya ini ada. Maka sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah dan membuka dan membaca petunjuk-petunjuknya agar kita selamat dunia akhirat. Dengan keadaan seperti ini, sejatinya kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Selamat dunia dan akhirat. Kita tidak tahu ajal akan menjemput kita kapan dan di mana. Ini dia jawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi petunjuknya itu sekarang ada di depan kita, ada di depan kita, ada di rumah kita, ada di genggaman kita. Di mana? Ada dalam Al-Quran. Sekarang dengan teknologi Al-Quran sudah bisa kita baca di handphone kita. Kita dimanapun bisa membuka Al-Quran digital. Marilah kita dekatkan diri kita kembali kepada Allah dengan membaca petunjuk-petunjuknya agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Petunjuknya kita tidak akan tahu tentunya kalau bukan kita baca. Setelah dibaca tentunya harus kita pelajari, harus kita pahami, baru kita laksanakan dan siarkan. Karena kalau tanpa dibaca kita tidak akan tahu mana itu larangan, mana itu perintah. Nah, sekarang petunjuknya udah ada. Allah berikan petunjuk itu kepada kita melalui Al-Quran. Mari kita bersama-sama dengan anak istri kita selama kita berada di rumah, dekatkan diri kita kepada Allah. Kita ajak, kita belajar bersama dengan anak istri kita di rumah. Agar apa? Kita kembali kepada Allah, kita kembali ke Al-Quran. Karena ketika Al-Quran ini sudah turun, petunjuk ini turun, kita mengabaikannya, maka akan ada ancaman dari Allah ketika kita mengabaikan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Toha ayat ke-125 dan 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Shadaqallahul Azim. Surat Toha ayat ke-125 dan 126. Dalam ayat ini ada segolongan manusia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal aku dulu waktu hidup bisa melihat. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, ya Allah? Allah pun menjawab, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Dulu ketika kamu hidup, ketika datang ayat-ayat kami, kamu kemana? Kamu tidak membuka ayat-ayat Al-Quran ini, kamu tidak membaca ayat-ayat ini, kamu melupakan petunjukku. Maka pada hari ini, kamu pun dilupakan. Jadi, ancaman Allah kepada kita, hambanya, ketika petunjuk itu sudah datang, kita melupakan, kita mengabaikan, maka Allah pun akan melupakan kita nanti. Sungguh rugi bila kita
dilupakan oleh Allah di akhirat nanti. Sekarang kembali kepada kita semua. Kita mau wafat dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Allah sudah memberikan petunjuknya dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan aturan-aturannya. Allah sudah memberikan semuanya. Petunjuk hidup manusia, kisi-kisi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Kembali lagi kepada kita, apakah kita mau membukanya, mempelajarinya, memahaminya, apa yang ada dalam Al-Quran, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak rugi ketika kita kafir, dan ketika kita beriman pun Allah pun merasa sangat senang karena kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama belajar. Saya pun di sini masih belajar untuk menyampaikan, belajar untuk membaca, belajar untuk mengkaji. Saya pun masih banyak kekurangannya, tapi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengamalkannya. Di sini saya belajar untuk menyampaikan walaupun cuma beberapa ayat. Jangan lihat pribadi sayanya, jangan lihat orangnya, tapi lihatlah petunjuknya. Orangnya bisa salah ucap, orangnya bisa salah menyampaikan, tapi ayat-ayat Allah itu tidak akan pernah salah. Maka buka lagi Al-Qur'annya, baca lagi dan pahami Al-Qur'annya, jangan lihat yang berbicara di depan ini. Saya pun masih banyak dosa dan salah, tapi lihatlah ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Demikianlah sedikit ayat-ayat yang bisa saya sampaikan tentang petunjuk yang akan menyelamatkan kita di dunia akhirat. Marilah kita sama-sama untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, melaksanakan, mensiarkan dan melestarikan Al-Quran. Karena itu akan menjadi syafaat kita di dunia dan akhirat. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Tadi saya sampaikan, jangan lihat dari yang berbicara, lihatlah ayat-ayatnya, kaji lagi, pelajari dan baca lagi. Saya pun masih banyak kekurangannya, tapi saya belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.